Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Jaya. Halo Bapak Ibu Guru semuanya. Saya hari ini akan membahas tryout yang kedua di P3K, PJOK, SMP atau SMA di SIM PKP. Oke, materi tryout kali ini bisa di-download di bagian deskripsi. Semoga bermanfaat dan semua Bapak Ibu Guru yang mengikuti P3K yang akan datang, semoga lulus semuanya. Amin. Oke, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu pada perkembangan anak usia 2-7 tahun, seorang anak akan mengalami tahap perkembangan yang berbeda-beda. Dalam rentang usia tersebut terjadi 3 sub perkembangan gerak. Oke, pada tahap 2-7 tahun ini biasanya pada gerak dasar. Berarti jawabannya adalah E. Ada 3, pengenalan, dasar, dan pematangan. Oke, kunci jawaban ini berasal dari halaman 153 bab 4, yaitu bagian modul PJOK. Oke, bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Ini bisa dilihat usianya, tahap perkembangan geraknya. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Pak Adit, seorang guru SMP kelas 10. Ketika melakukan proses pembelajaran, menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga, seperti ada yang berasal dari keluarga mampu, kurang mampu, yang orang tuanya menjadi pejabat atau sebagai buruh ataupun pegawai swasta. Namun, Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama. Oke, sudah jelas di soal ini ditandai dengan latar belakang kondisi keluarga. Berarti jawabannya adalah status sosial. Dan soal ini juga terdapat di review di bab 2 karakteristik peserta didik di modul pedagogi. Soal yang ketiga, orang tua yang melakukan sentuhan sebagai upaya respon atas keinginan bayi melalui tangisan dengan mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, dan rasa bangga merupakan fungsi komunikasi yang melangsungkan kehidupan ya Bapak Ibu Guru. Jawaban ini berasal dari halaman 91 bab 5 dasar komunikasi modul pedagogi. Nah, bisa dibaca juga di sini. Ini melangsungkan kehidupan di soal tadi dengan komunikasi ini. Orang tua mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, dan rasa bangga. Next ke soal selanjutnya. Pernyataan di bawah ini adalah manfaat dari sosiologi olahraga dalam komunitas masyarakat, kecuali. Oke, dapat dilihat dalam pilihan ganda ini yang kecuali ya, sudah jelas menyalurkan emosi permusuhan. Ini sudah tidak ada manfaatnya di dalam sosiologi olahraga. Langsung saja ke soal berikutnya. Seorang guru melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Guru juga memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya. Guru juga melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Berdasarkan informasi di atas, guru tersebut melakukan penilaian dengan pendekatan. Oke, jawabannya adalah assessment as learning. Soal ini juga terdapat di bab 12 di reviewnya ya, yaitu konsep dan prinsip assessment.
Next, kemampuan berpikir dalam memahami suatu sebelum melakukan suatu keterampilan gerak merupakan definisi dari tahap belajar. Oke, tahap belajar gerak kognitif ya. Ini ditandai di soal ini cara berpikir dan memahami sesuatu. Nah, soal ini juga ada di bab 5. Next. Guru bermaksud mengembangkan ide peserta didik, sehingga meminta peserta didik membuat karya tulis dengan tema pengaruh gadget pada peserta didik abad 21. Penilaian yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah penilaian produk, karena di sini adalah membuat karya tulis. Jawaban penilaian produk ini dibuktikan juga di halaman 139 pada modul pedagogi. Bisa dilihat di sini, dan bisa juga dibaca ya Bapak Ibu guru. Oke, next ke soal selanjutnya. Kedua telapak tangan di atas matras. Saat bahu menempel di matras, kedua kaki dilanjutkan ke depan sehingga mendarat pada matras. Kedua lengan lurus ke atas di samping telinga. Pandangan ke depan atas merupakan gerakan guling lenting. Jawabannya ya. Ini juga terdapat di review soal di bab 2 modul PJOK. Next ke soal berikutnya. Lingkup biomekanika yang mempelajari tentang analisis yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita cerebral palsy atau lumpuh otak adalah, jawabannya adalah development biomekanik. Nah, dikatakan development biomekanik ini karena analisis yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita cacat. Di sini, di soal ini ternyata menderitanya lumpuh otak. Oke, lanjut. Pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk tertentu. Kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan intelektual peserta didik sangat menentukan untuk dapat tidaknya suatu konsep dipelajari dan dipahami peserta didik. Menurut Brunner, termasuk pada tahapan belajar? Jawabannya adalah ikonik. Nah, di soal ini jawabannya ikonik. Untuk pembahasannya yaitu ada di halaman 20 bab 1 di modul pedagogi. Next, proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru, termasuk kemampuan. Jawabannya adalah asimilasi. Di sini juga soal ini dibuktikan pada halaman 17 di modul pedagogi. Nih, prosesnya ada 3. Silakan dibaca. Next, aspek kesehatan pribadi yang dipelajari dalam pendidikan kesehatan berupa, jawabannya adalah E, fisik, mental, sosial. Soal ini juga berada di review bab 1 modul PJOK atau di halaman 25. Nih, di sini. Ini halaman 25 membahas pendidikan kesehatan meliputi aspek pribadi, fisik, mental, sosial. Pendidikan olahraga memiliki ciri-ciri umum. Oke, jawabannya kira-kira apa? Yaitu jawabannya C. Oke, soal ini juga ada di review bab 1 modul PJOK. Dan di sini juga jangan sampai salah memilih bahwa
pendidikan olahraga mengandung unsur permainan, perjuangan, ini ya, dengan diri sendiri, orang lain, maupun alam. Selanjutnya, keadaan yang menggambarkan keseimbangan pikiran dan perasaan, seperti tenang, tidak mudah mengeluh, dan tidak stres adalah definisi dari sehat secara ini adalah sehat secara mental. Ini menurut WHO ya. Selanjutnya Ibu Susanti memberikan gaya belajar yang visual kepada peserta didiknya, yaitu dengan menggunakan jawabannya yang tepat adalah video, buku, dan PowerPoint. Nah, ini mengacu pada halaman 54 di modul pedagogi. Teori belajar yang menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Dalam soal ini bisa ditandai dengan kuncinya yaitu perubahan perilaku. Jawaban yang paling tepat adalah behavioristik. Next, training zone untuk latihan daya tahan yang harus ditempuh selama melakukan aktivitas adalah berapa persen dari denyut nadi maksimal. Ini sudah jelas ya, 70 sampai 80. Nah, soal ini juga ada di review di bab 6 PJOK. Soal selanjutnya, pendidikan yang merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan. Direncanakan secara sistematik, bertujuan mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, persepsual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Merupakan pengertian dari pendidikan. Jawabannya adalah pendidikan jasmani. Nah, ini soalnya menurut Kemendikbud nomor 4 garis miring 3 garis miring U pada tahun 1987 menyatakan bahwa pendidikan jasmani seperti ini ya. Gerak gaya di bawah merupakan air ternyata menambah cepatnya gerak maju. Dan hal ini kemudian dilarang oleh Induk Organisasi Renang Dunia sejak tahun 1957. Dengan dilarangnya gerak gaya di bawah air, maka terciptalah sebuah gaya renang baru, yaitu jawabannya adalah gaya dada. Soal ini juga ada di review bab 6 PJOK. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Bertumbuh dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lutut direndahkan. Rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan atas mata hingga kedua ibu jari sejajar. Dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola bersamaan. Kedua lutut dan pinggul naik serta tumit terangkat dari lantai. Pernyataan tersebut merupakan gerak dalam bola voli. Ini sudah jelas ya, jawabannya adalah passing atas. Soal ini juga ada di bab review 2, di bab 2 PJOK. Siswa diminta menyelesaikan permasalahan dengan informasi yang telah dipelajari. Kegiatan pembelajaran tersebut menurut taksonomi Bloom dalam mengembangkan level kognitif. Menerapkan ya. Di soal ini juga ada di bab review 9 dan juga jawaban ini diterangkan pada halaman 201 di modul PJOK. Ini adalah kalau tadi
Ini jawabannya adalah kata kuncinya menerapkan. Next. Satu siswa menjadi pelaku, satu siswa lain menjadi pengamat dan memberikan umpan balik. Setelah itu bergantian. Kegiatan tersebut menunjukkan ciri gaya mengajar. Sudah pasti ya, Bapak Ibu Guru, ini gaya mengajarnya resiprokal dan menurut Nuston. Selanjutnya, posisi tubuh di air sangat ditentukan oleh massa jenis dan luasnya permukaan air. Hukum yang diterapkan dalam menentukan posisi tubuh di air adalah, jawabannya adalah D. Soal ini juga ada di review bab 6 PJOK. Prinsip latihan menjelaskan bahwa tubuh hanya beradaptasi secara khusus terhadap beban yang diberikan. Prinsip latihan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah, jawabannya adalah spesifikasi. Ya, karena pada soal ini sudah jelas kuncinya adalah beradaptasi secara khusus. Oke, next. Pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat perantaranya disebut adalah komunikasi. Oke, soal berikutnya. Yang merupakan komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan adalah kecepatan. Oke, soal selanjutnya yaitu materi pembelajaran untuk mendapatkan kompetensi variasi gerak spesifik dalam permainan bola basket. Berikut yang benar adalah, oke, jawabannya adalah dribble rendah, kemudian melakukan jump shoot, serta rebound. Soal ini juga ada di review di bab 2 PJOK. Selanjutnya, perhatikan pernyataan di bawah ini, ada 5 ya Bapak Ibu Guru. Untuk mengetahui aspek peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat yang ditunjukkan dengan nomor. Oke, ada pilihan gandanya, berarti ada satu jawaban yang salah ya di sini. Oke, jawaban paling tepat adalah A. Selanjutnya, hal-hal yang diperbolehkan dalam permainan bola basket adalah, jawabannya adalah D, mantulkan bola ke lantai menggunakan satu tangan dari daerahnya menuju daerah lawan. Oke, di sini juga ada di peraturan FIBA pasal 24. Oke, tindakan mengidentifikasi masalah dalam melakukan syuting saat bermain bola basket menunjukkan elemen keterampilan berpikir kritis pada tahap fokus ya jawabannya. Soal ini juga ada di review bab 11 PJOK. Next, gerak dominan salto dalam pembelajaran senam lantai terdiri dari, oke, salto. Yang benar adalah awalan, tolakan, melayang di udara, dan pendaratan. Sudah jelas ya pada soal ini. Selanjutnya, rumusan kompetensi dasar pengetahuan terkait materi pembelajaran kesehatan yang terdapat pada mata pelajaran PJOK SMP kelas
adalah E ya jawabannya. Soal ini juga ada di bab 6 PJOK. Oke, itu tadi adalah pembahasan soal dan jawaban di P3K, SIM PKB, PJOK, SMP, atau SMA. Semoga lulus semua Bapak Ibu Guru. Dan soal yang belum dibahas di video pembelajaran ini bisa sharing-sharing di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di next video berikutnya.